saudara-saudara jemaat GPIB Jemaat Bojonggede. Malam ini saya ingin mengajak kita untuk bersama merenungkan firman Tuhan yang biasanya kita menyelenggarakan ibadah keluarga. Saya akan membawa kita untuk merenungkan bersama. Setelah selesai, saya berdoa, membaca Alkitab, lalu berdoa penutup. Kami mempersilahkan jemaat untuk bersaat teduh dan merenungkan satu bagian saja firman Tuhan ini, bersama dengan keluarga atau secara pribadi. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 36. Bait pertama, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu, sehingga kami tertuntun dan hidup di dalam kehendak, di dalam firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Kitab Imamat, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Imamat pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapusan dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah sembelihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapusan dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapusan dosa untuk jemaah. Saudara-saudara jemaat,
hari Minggu kita juga membaca, merenungkan dari kitab Imamat. Saya akan membawa jemaat untuk merenungkannya dalam perenungan hari Rabu, yang biasanya dalam rangka ibadah keluarga. Mengenai korban penghapusan dosa, itu untuk kaum imam, dan seperti nas yang kita baca, untuk segenap umat Israel. Itu sama-sama memberikan lembu jantan yang tak bercacat. Karena kedua kelompok ini itu punya tanggung jawab yang besar. Baik imam maupun segenap umat yang dipilih oleh Allah. Punya tanggung jawab moral yang lebih besar daripada pemuka atau rakyat jelata, Am Haaretz. Itu bisa kita baca dalam pembacaan berikutnya. Nah, kita mesti memahami, saudara-saudara jemaat, bahwa pembacaan kitab ini tidak bisa langsung kita lakukan juga. Tetapi pembacaan ini seperti renungan atau khotbah minggu, dia bagi orang Kristen itu menuntun sampai Kristus. Jadi penekanan adalah pada tanggung jawab yang besar kalau itu segenap umat. Umat sebagai satu komunitas, sebagai satu persekutuan, itu maksudnya, yang dipanggil dan dipilih Tuhan. Itu mengantar atau menuntun kita bagaimana Kristus itu menebus. Jadi tanggung jawab moral kita itu ditebus oleh Tuhan. Sehingga kita akan berproses untuk kita lebih bermoral. Tapi moral orang Kristen adalah moral yang karena dia diselamatkan, dia punya moralitas yang tidak menuntut apa-apa. Dia keluar dari hati yang paling dalam. Bahwa seorang Kristen itu sungguh-sungguh dia menjadi berkat di tengah lingkungannya. Moralitasnya besar, tanggung jawabnya besar. Karena itu seorang Kristen dia dituntun begitu rupa. Sadar akan segala kegagalan. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, dia menjadi baru lagi, tenang, dan bisa mempunyai kehidupan yang moralitasnya baik. Bisa diteladani, bisa dicontoh. Dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 24 menegaskan bahwa perjanjian lama, hukum Taurat itu memang menuntun. Karena itu kita tidak melakukan upacara korban seperti ini. Kita orang Kristen tidak pernah memotong lembu jantan seperti yang di sini. Tetapi kita justru dibawa untuk dekat sama Tuhan Yesus, Allah yang memang mengampuni kita, menebus dosa kita. Tapi penekanan pada tanggung jawab yang lebih besar dari rakyat jelata atau pemuka. Saudara-saudaraku, dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 26, itu menegaskan bahwa Tuhan Yesus memang menebus, menguduskan kita. Saya membacanya bagian B. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Maksudnya,
Tuhan menebus. Hanya kita saja yang kurang konsekuen. Jadi kita bisa bersalah lagi. Tetapi karya Kristus itu membuat kita berproses dalam cintanya. Lalu kita keluar dari kesalahan. Satu kali Tuhan melakukannya. Kitalah yang berulang. Kita berproses, tetapi di dalam cinta Tuhan, kita diyakinkan menang. Saudara-saudara jemaat, itulah renungan kita pada hari ini. Kita dapat merenungkan bersama dalam percakapan dengan keluarga kita, atau merenungkan secara pribadi. Karena itu, saya ingin mengangkat satu perenungan khusus untuk kita bisa sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan ini sebagai seorang Kristen. Mari kita renungkan satu pergumulan ini. Seorang Kristen, dia ada di Indonesia dengan tanggung jawab moral yang besar. Sebagai seorang yang ditebus, dia berproses begitu rupa. Penebusan itu berlaku pada dirinya karena Kristus membawa ia benar-benar merasakan cinta kasih Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus ingin kita menyebut Allah itu Bapa, begitu dekatnya. Pertanyaan perenungan, bagaimana caranya kita bertanggung jawab dengan segala kesalahan yang kita lakukan? Bagaimana kita bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan? Padahal Kristus sudah menebus kita. Saya akan bawa kita dalam doa, lalu nanti setelah saya berdoa, silahkan jemaat menggumulinya. Kita menyanyi lagi dari Kidung Jemaat 26 baitnya yang kedua, pengampunan dosaku hanya oleh darah Kristus, darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau menyucikan kami. Seharusnya kamilah yang dihukum, tetapi Tuhan menebus kami, Tuhan yang menerima hukuman, sehingga kami disucikan. Kami mohon berkat-Mu agar kami menghayati cinta kasih Tuhan, penebusan Tuhan. Dan ajar kami untuk menjalankan tanggung jawab kami dengan baik. Kalau kami bersalah, kami juga berproses untuk dibarui oleh Tuhan Yesus. Berkat-Mu untuk seluruh keluarga dan pribadi kami. Jemaat-Mu, Bojonggede, diberkati Tuhan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan memberkati jemaat, memberkati saudara-saudara.